البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan artikel yang pertama yaitu al-usul sittah, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya. Karena sangat bagus faedahnya, kita akan bacakan itu fatwa Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam bentuk pertanyaan dan juga jawabannya. Halaman yang setelahnya berarti ya, insyaallah semua cetakan sama, ada pertanyaan, ada jawabannya. Sama atau enggak? Punya teman ada? Ayo. Kalau yang tidak ada, nengok yang lainnya ya. Insyaallah sama. Punya teman ada? Ada tanya jawab. Insyaallah semuanya sama semuanya. Kita baca dulu itu ya, karena bagus sekali faedahnya. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Pertama, asabakumullah fadilatul syekh, ma ra'yukum fi man yaqul innal maqsuda bi ulil amri alladzina dzukiru fil ayah humul ulama wa laysul umara. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada engkau ya Syekh. Apa pendapat engkau terhadap orang yang mengatakan bahwasanya yang diinginkan dengan pemimpin dalam yang mereka sebutkan dalam ayat, maksudnya pemimpin menurut mereka itu adalah para ulama saja dan bukan para pemimpin. Maksudnya disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini pertanyaannya, apa pendapat engkau wahai Syekh kalau terhadap orang yang mengatakan bahwasanya yang diinginkan dengan ulil amr yang disebutkan dalam ayat itu adalah apa? Para ulama saja bukan para pemimpin. Paham maksudnya? Jadi itu adalah para ulama, kita wajib taat kepada para ulama, bukan pemimpin. Nah itu, yang mengatakan kayak gitu bagaimana? Kata beliau, hada ghalatun, ini keliru. Ternyata umara di situ terbagi menjadi dua. Paham ya? Umara yang pemimpin yang saat ini kita saksikan dan kita punya pemimpin, dan umara yang kedua adalah ulama, para ulama. Dalam masalah dunia, tatanan perkara dunia, maka umara pemimpin itulah yang kita taati dalam perkara yang baik dan ma'ruf. Dalam masalah agama, didikan agama, para ulama itulah yang jadi panutan. Jadi umara di situ ada dua ya, ulama dan juga apa? Hukam, maksudnya para hukam, itu para pemimpin. Umara, ulama, bisa dipahami ya? Wa ulil amri minkum, mencakup dua-duanya, yaitu al-hukumah atau al-hukam sama apa? Ulama. Bisa dipahami? 6. Yang mengatakan ulil amri adalah ulama saja, kata beliau, hadza ghalatun, keliru. Li'anal ayata syamilatun tashmal ulama wal umara. Masyaallah. Dikarenakan ayatnya mencakup syamilah, umum, mencakup para ulama dan para umara. Jadi kita wajib taat kepada para ulama dalam perkara yang baik, dan wajib taat kepada para ulama barakallahu fiik dalam perkara yang baik juga sama, yang tidak berseberangan syariat. Para umara jelas, para ulama hadza huwa sahih, ini yang benar. Annaha fil umara wa fil ulama, bahwasanya itu ayatnya berkaitan masalah umara, para pemimpin dan para ulama. Jadi wajib kita mentaati para pemimpin
dalam hal yang baik dan wajib mentaati para ulama dalam hal yang baik yang tidak berseberangan dengan syariat. Mafhum? Naam. Kulluhum yuqalahum ulil amr, masyaallah. Mereka semuanya dikatakan dengan apa? Sebutan ulil amr. Jadi ada faedah sini. Ulil amr yang memegang semua urusan itu ada dua. Ima urusan agama itu para ulama, urusan dunia dan yang semisalnya yaitu umara, para pemimpin. Mafhum? Naam. Makanya pembentukan negara Saudi Arabia saat itu tidak terlepas dari dua, yaitu melibatkan dari kalangan umara dan melibatkan dari kalangan ulama. Dari kalangan ulama yang berdakwah waktu itu sampai terbentuknya negara Saudi Arabia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Kemudian dari kalangan umara waktu itu siapa? Naam, Raja Malik Saud. Paham ya? Yang sampai saat ini dikenal dengan Al Saud, keluarganya Saud. Maksudnya apa? Keluarga kerajaan. Jadi dari sisi kerajaan mereka punya kekuatan, kekuatan aparat negara, kekuatan senjata. Tapi dari sisi ilmu mendakwakan agama, melibatkan para ulama. Terbentuklah negara Saudi Arabia. Itu diantara contoh bahwasanya yang namanya suatu negara kalau hanya mengandalkan umara saja, pemimpin saja tanpa mau melihat dan juga memperhatikan nasihat para ulama, itu kurang. Seperti negara Saudi Arabia, alhamdulillah terkenal secara global negara tauhid. Itu para umara, para pemimpin, para kerajaan itu punya penasihat khusus. Paham ya? Jadi melibatkan para ulama sebagai penasehat itu bagus sekali. Tapi kalau pemimpin berkuasa tanpa ada ulama yang jadikan apa? Penasehat, barakallahu fiik, itu biasanya kurang apa? Sempurna. Apalagi cuman apa? Barakallahu fiik hanya umara saja tidak melibatkan ulama tadi itu. Kita lihat pertanyaan yang kedua, ahsanallahu ilaikum, halil ladzina yadhhabuna lil kuhan wal arrafin yakfuruna kufran akbar wa yu'amaluna mu'amalatal murtadin. Artinya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Apakah orang-orang yang mereka pergi ke dukun, wa al-rafin, arrafin itu paranormal, paranormal dalam kurung para peramal, itu arrafin namanya. Paham ya? Suka ngeramal. Kemarin mobilmu yang mencuri si Fulan bin Alan, warnanya hitam, sekarang berada di garasinya si Fulan misalkan. Garasinya si Fulan misalkan. Tahu dia, peramal, kok pas, kok cocok, ujian. Karena kadang peramal juga pas itu loh yang dia ramal itu. Makanya disebutkan dalam hadis, setan itu mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang dia curi, satu yang benar. Paham ya? Yaitu yang diberikan kepada para dukun, para kuhan. Sehingga kadang-kala dukun nebaknya kok benar, itu ujian itu. Antum lebih percaya dengan dukun atau dengan Allah Ta'ala gitu loh. Bah, kemarin sapiku hilang, bah. Wah, langsung mbahnya ini nggak tahu baca komat kamit, baca apa itu, kemudian sambil ngunyah-ngunyah kelapa muda itu ya, telan sama dia langsung ngeramal. Sapimu dicuri sama Fulan bin Alan. Warnanya blonteng kan? Sapi perah itu, sapi poang. Iya, Mbah. Kok cocok, kok pas ya disampaikan Mbah Dukun tadi. Ini ujian ini. Ujian. Paham ya? Antum dipercaya dengan Mbah Dukun itu apa dengan Allah Ta'ala itu loh. Paham ya? Kadang-kala seperti itu. Makanya setan ketika mencuri pendengaran dari langit, 100 kabar yang dia curi satunya benar. Sebagai ujian dari itu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita percaya dengan dukun, karena ada ancaman barang siapa atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang disampaikan dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, datang dukun saja, datang loh ya, dia enggak mengharapkan jasa dukun, tapi datang membenarkan apa yang disampaikan dukun. Ancaman yang ngeri. Kemudian dalam riwayat yang lain, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian apa? Sampai membenarkan apa yang diucapkan, 40 hari lam tuqbal salat arba'ina yauman. Salatnya itu enggak diterima selama 40 hari.
Maksudnya pahalanya berkurang. Paham ya? Tidak sempurna seperti yang biasa. Nah, barakallahu fiik, dia laksanakan, ancamannya berat. Makanya hati-hati kalau datangi dukun, itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang pergi ke dukun, pergi ke paranormal atau tukang ramal, mereka itu telah terjatuh dalam kekufuran akbar, kafir itu maksudnya. Wa yu'amalun, dan mereka diperlakukan seperti perlakuan orang-orang murtadin, orang yang murtad. Jawabannya, nahnu naqul, kata Syekh Shalih Fauzan, lihat jawabannya itu ya. Kami katakan, maqalahu Rasul SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini hadisnya. Dikondisikan hadis ini ya. Ini hadis yang berkaitan masalah ancaman orang yang datangi dukun. Paham ya? Artinya barang siapa yang mendatangi arrafan itu peramal atau paranormal istilah mereka ya. Nah, atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, sungguh dia telah kafir, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap Al-Quran gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Zaman sekarang kan banyak orang seperti ini ya. Sudah ekonominya lemah, kerjaan sulit, jualan nggak laris, larinya ke dukun, ya nggak? Lari ke mbah dukun. Wah, ini mbah dukun viral, terkenal, ini bisa datangkan ini. Ada juga yang lari ke, nah barakallahu fiik, tukang sihir atau semisalnya. Intinya mereka ingin kaya gitu loh, ingin sukses usahanya, tapi nggak mau banyak gerak, pengennya dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, larinya ke dukun. Allahul musta'an. Sangat keliru ya. Seharusnya kalau mereka itu paham agama, paham syariat, modalnya cuma satu. Kalau ingin lancar rezekinya itu takwa, udah itu aja. Bertakwa, tinggalkan perkara yang Allah telah haramkan, kerjakan perkara yang Allah perintahkan. Takwa modalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu modalnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala jadikan untuknya jalan keluar, solusi yang terbaik. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Usaha lancar, dagangan laris, bayangkan, tanpa kedukun. Allahul musta'an. Makanya ini bagus sekali jawabannya nih ya. Nah, beliau mengatakan, kami katakan sebagaimana Rasulullah katakan. Barang siapa yang mendatangi tukang peramal, mendatangi dukun, membenarkan apa yang disampaikan dukun, sungguh dia telah kufur terhadap Al-Quran. Allahul musta'an. Berikutnya, asabakumullah, su'alun yaqul, pertanyaan diajukan, maraddukum ala hadha ta'bir alladhi yudarras fil madaris annal madah la tafna wa la tustahdats minal adam ma'anna Allah badi'us samawati wal ard. Ini hati-hati, ada kelompok sesat namanya at-tabi'iyah. Namanya at-tabi'ah, kan? At-tabi'ah itu kelompok sesat. Artinya, apa bantahan kalian, bantahan engkau maksudnya, maraddukum ala hadha ta'bir, terhadap ungkapan ini, alladhi yudarras, yang diajarkan, yudarras diajarkannya, yang diajarkan fil madaris, di sekolahan-sekolahan. Apa ungkapannya? Annal madah la tafna wa la tustahdats minal adam. Bahwasanya materi, sesuatu yang ada ini tidak akan punah, tidak akan sirna, dan tidak diwujudkan dari sesuatu yang enggak ada. Jadi sesuatu yang ada ini tidak diwujudkan dari sesuatu yang enggak ada. Jadi langsung ada gitu loh adanya itu. Paham? Antum langsung ada gitu loh. Paham ya? Misalkan ada orang namanya Muhammad, langsung ada Muhammad. Tanpa diwujudkan langsung ada gitu loh. Allah musta'an. Bersamaan dengan itu bahwasanya Allah Ta'ala badi'us samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Apa jawabannya? Hada kalamu ahli tabi'ah. Ini adalah ucapan pendapat ahli tabi'ah yang mereka mengatakan semua terjadi dengan tabiatnya. Ada langsung. Sesuatu yang enggak ada langsung ada. Mungkin enggak ini? Enggak mungkin. Kotoran unta aja ada karena ada untanya. Kata mereka, kotoran unta itu ada yang langsung ada gitu. Tanpa ada untanya langsung ada. Nah, itu secara logikanya seperti itu. Itu pendapat yang batil. Antum dulu ada atau enggak ada dulunya? Enggak ada. Baru Allah Ta'ala adakan.
Allah Ta'ala wujudkan, Allah Ta'ala ciptakan. Nah, ini ujung-ujungnya nanti apa? Meyakini bahwasanya tidak ada pencipta di alam semesta ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, meyakini bahwasanya apa, barakallahu fiik, tidak ada pencipta dalam alam semesta ini. Nah, terus bagaimana yang ada ini? Adanya langsung ada gitu. Masuk nggak logika? Nggak masuk. Gimana ada yang ada? Kotoran onta itu ya ada karena ada ontanya. Nggak mungkin. Ada kotoran onta itu ya ada. Langsung ada itu. Nggak mungkin. Sekarang alam semesta yang seluas ini ada lautannya, daratannya, ada langitnya. Mungkin nggak langsung ada gitu tanpa yang mengadakan? Nggak mungkin. Bisa dipahami? Nah, ini kelompok sesat ini ya. Kita lanjutkan baca jawabannya ini ya. Alladzina yaqulun bit tabi'ah, yang mereka mengatakan semua ada dengan tabiatnya. Wala yuqirruna bil khaliq, ya kan? Mereka tidak mengikrarkan, tidak mengakui adanya pencipta. Fir'aun saja, iblis saja meyakini Allah Ta'ala itu Rabb. Bayangkan ini. Ini udah enggak meyakini lagi. Dalam keadaan cuma tauhid rububiyah saja sudah apa? Belum bisa masukkan agama Islam. Ini tauhid rububiyah pun enggak gitu loh. Allahul musta'an. Wal haqqu anna kulla syai'in yujad min adamin, masyaallah, wa yafna ba'da wujudihi illallah subhanahu wa ta'ala, masyaallah. Yang benar, wal haqq, dan yang benar bahwasanya segala sesuatu itu ada dari sesuatu yang enggak ada. Pahamin ya? Segala sesuatu itu ada dari sesuatu yang tidak ada. Antum dulunya juga apa? Lam yakun syai'an madhkura, ya enggak? Sebelumnya antum itu sesuatu yang belum disebutkan, enggak ada gitu loh. Ketika antum lahir, langsung punya nama? Enggak punya nama, baru dikasih nama. Paham ya? Nah, seperti itu. Naam. Barakallahu fi, kata beliau, wa yafna ba'da wujudi, dan akan sirna, akan hancur, akan punah semuanya setelah ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la bidayata lahu wa la nihayah, masyaallah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Zat yang maha pertama dan zat yang maha terakhir. Maha pertama itu bagaimana maksudnya? Tidak ada sesuatu sebelumnya. Zat yang maha terakhir itu maksudnya bagaimana? Tidak ada sesuatu yang setelahnya. Mafhum insyaallah? Nah, itu perlu kita yakini. Tapi ada enggak makhluk-makhluk yang disebutkan para ulama makhluk tersebut kekal, itu ada enggak? Yang sudah kita lewati berkali-kali. Ada enggak makhluk-makhluk yang disebut para ulama ternyata setelah istinbat pendalilan ternyata kekal? Ada enggak, Ahmad? Ada. Ada berapa makhluk? 8 makhluk. 8 makhluk mengalami kekekalan dengan sisi Allah Ta'ala tanpa adanya kepunahan. Paham ya? 8 makhluk tersebut apa, Akh Muhammad? Coba sebutkan semampunya atau semuanya bahkan kalau bisa. Arsy, kursi, apa? Tulang ekor, kurang 5 lagi. Surga, neraka, kurang 3 lagi. Lauhul Mahfuz. Antum hidup enggak? Karena ada apanya? Ada apanya kita ini? Orang ketika meninggal cabut apa? Roh. Kurang 1 lagi. Semuanya sudah tercatat belum ini? Kejadian-kejadian tercatat belum? Dicatat oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Merintahkan makhluk, ya itu namanya pena. 8 itu. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8. Paham ya? Dihafalkan ya, 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan, kekal dengan sisi Allah Ta'ala. Malaikat tadi tidak disebutkan, berarti malaikat juga mengalami kepunahan, kecuali yang Allah Ta'ala kecualikan, penjaga neraka, penjaga surga. Paham ya? Nah, wa illa 8 tersebut disebutkan para ulama tentang apa? Nah, tidak mengalami kepunahan. Kita lihat ayatnya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan hancur, sirna, punah, wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tinggal tersisa wajah Rabbmu yang memiliki apa? Kemuliaan dan juga keagungan. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya semuanya pada asalnya akan mengalami kepunahan semuanya. Kecuali makhluk-makhluk tadi itu 8 makhluk ya. Kalau belum mengkondisikan dikondisikan pantunnya tadi, kalaupun enggak hafal pantunnya 8 tadi ini amankan. 6. Kita tutup 2 pertanyaan lagi karena bagus sekali mengenai jamaah tabligh sekarang. Fadilatul Syekh, hunaka ba'dul ikhwah yantasibuna ila jamaah tabligh. Jamaah tabligh dikenal JT kalau singkatannya. Nah, karena ngayal di nasihat itu jamaah tabligh. Paham ya? Karena suka pindah-pindah jamaah jaulah. Jamaah jaulah pindah sini, pindah sana, pindah sini. Paham ya? Seperti itu. Nah, ayo, kita lihat sini barakallahu fiik. Fadilatul Syekh, di sana ada sebagian ikhwah yang menisbahkan kepada kelompok jamaah tabligh. Paham ya jamaah tabligh ya? Kalau jamaah tabligh paham soalnya ya? Nah, kalau di Indonesia pusatnya di daerah Jawa Timur namanya Temboro. Itu pusatnya ya. Nah, seperti itu. Kita lihat apa yang beliau tanyakan sini. Fadilatul Syekh wa Syekh. Di sana ada sebagian ikhwah yang menisbahkan kepada jamaah tabligh. Wa yad'una katsiran lil khuruj ma'ahum ini. Dan mereka seringnya ngajak kita untuk khuruj bersama mereka. Khuruj itu keluar dakwah. Ada yang 7 hari, 40 hari. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa yastadilluna ala kaunihim 'alal haqq. Mereka berdalilkan atas perbuatan mereka di atas al-haq. Kenapa kok mengatakan mereka di atas al-haq? Lihat itu. Bi kasrati man yahtadun ala aidihim. Banyaknya orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka. Ini yang digembar-gemborkan. Kalian yang duduk aja di masjid mengkaji Sahih Bukhari atau Muslim. Kita ini khurut sana khurut sini. Banyak orang yang awal orang kafir masuk Islam. Nah ini syubhat ini ya. Nah, jadi ada pertanyaan yang diajukan ke Syekh Shalih Fauzan. Ya Syekh, di sana itu ada kelompok jamaah tabligh, itu sukanya ngajak kita untuk khuruj. Mereka berdalilkan bahwasanya mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Kenapa? Karena banyak orang yang dapat hidayah melalui tangan mereka itu loh. Melalui tangan jamaah tabligh. Paham ya? Nah, minal kufar dari kalangan orang kafir, wa ghairihim dan selain mereka. Fi anha'il alam, di semua alam di dunia ini. Kebanyakan dapat hidayah melalui jamaah tabligh katanya. Apa jawabannya? Fa kaifa naruddu alaihim, bagaimana kita bantah mereka? Ini syubhat ini ya. Anda lihat jamaah tabligh banyak orangnya. Beraneka ragam, ada yang merokok, ada yang isbal, ada yang masih tahlilan, jamaah tabligh. Paham ya? Nah, mereka mengaku di atas kebenaran. Kenapa? Banyak orang yang dapat hidayah melalui kita kok. Kalian cuma duduk aja di masjid, baca Al-Quran, baca hadis. Kalau kita khurus 7 hari, 40 hari, man kharaja arba'ina yawman fi sabilillah falahu kada wa kada minal ajr. Barang siapa yang keluar 40 hari di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Allahul musta'an. Mereka berdalilkan dengan hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, Syekh Shalih Fauzan jawab, naruddu alaihim, kita bantah mereka. Bi an naqul, kita katakan, manil ladzi ihtada ala aidihim fit tauhid. Penting ini. Siapa sekarang? Tunjukkan orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka dalam masalah tauhid. Penting ini. Memang banyak orang yang masuk Islam melalui mereka tapi enggak kenal tauhid. Masih datang ke kuburan, masih minta kepada mbah dukun, minta kepada mayit. Memang dia awalnya kafir tapi masuk Islam melalui tangan mereka, tapi kenal enggak tauhid itu loh. Itu yang paling terpenting. Karena mereka dakwah pertama kali bukan tauhid yang mereka dakwakan, cuma ngajak ayo salat. Salat itu dalam rukun Islam nomor berapa salat itu? Nomor 2 pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tauhid nomor 1. Ajari dulu tauhid. Islam nomor 1 rukun adalah apa? Tauhid. Baru nanti di dalam salat itu kita ajari. Paham ya? Enggak langsung
Diajari sholat tapi apa? Biarkan dia menyembah kuburan. Jangan. Makanya gak asing kalau untuk jamaah tabligh berjumpa kok masih apa? Tabarruk dengan kuburan, tabarruk dengan orang yang meninggal. Karena nggak paham tauhid tadi. Ini bagus sekali bantahannya. Hal wahidun minal kuffar aw minal mubtadi'ah aw minal kuburiyin ihtada alayya di jamaah tabligh wa taraka syirik. Masya Allah. Apakah ada salah satu orang dari orang kafir, dari orang mubtadi'ah atau dari penyembah kuburan mendapatkan hidayah melalui tangan jamaah tabligh dan meninggalkan syirik? Ini ada nggak kira-kira meninggal syirik? Wa taba ila Allah minasyirik, dan tobat kepada Allah Taala dari kesyirikan. Wa arafat tauhid, dan mengenal tauhid aula atau tidak kenal, seringnya nggak kenal. Orang awal kali kenal langsung diajak khuruz, diajak keluar. Kalau lulus IPB, kalau lulus itu ya India, ITB ya India, Thailand, Bangladesh, atau IPB India, Pakistan, Bangladesh. Namanya itu baru lulus dia, senior dia. Namanya. Nah, ngajak orang baru kenal langsung suruh baca kitab apa? Fadhail A'mal, habis sholat subuh itu bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan menyampaikan pakai pantolon, celana pendek, ada celana ketat, kemudian pakai topi yang masih ini, suruh baca. Allahu musta'an. Ingat, kalau yang namanya dakwah barakallahu fiik itu memang diizinkan, disyariatkan, tapi poinnya ingat 4 poin. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Yang sampaikan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal kitab Ushul Tsalatsah. Itulah poin yang paling terbagus. Enggak langsung kenal dakwah langsung. Paham ya? Nah, dikenalkan dulu tauhid, ilmui dulu tauhid. Ya enggak? Ilmu pertama kan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Innama hum yutawwibuna an-nas minadz-dzunub. Akan tapi mereka hanya barakallahu fi mengajak manusia bertobat dari dosa-dosa. Lakin akan tapi asyirk la yata'arraduna lahu qat wa la yuhadziruna minhu. Tapi kalau masalah syirik, mereka tidak mau menyentuh sedikit pun dan tidak mau memperingatkan dari kesyirikan. Keliru. Orang itu yang coba sekarang ya, kunci diterimanya amalan di antaranya apa? Tauhid. Lah kalau masih berbuat syirik, walaupun sholatnya rajin, enggak diterima. Ini lihat ini. Mereka enggak nyentuh masalah tauhid sedikit pun. Tak menyentuh masalah tauhid sedikit pun dan tidak memperingatkan apa tentang syirik. Walidzalika taksur fi biladihim ibaratul adriha wal qubur wa la yata'arraduna laha. Lihat ini. Oleh karena itu banyak di negeri-negeri mereka banyak apa? Banyak menyembah adrihah, bangunan-bangunan, batu nisan-batu nisan yang dibangun di atas kuburan itu. Dan menyembah kuburan. Wa la yata'arraduna laha, dan mereka tidak apa? Tidak menyentuh sedikit pun dan juga tidak memperingatkan. Bayangkan itu. Fama makna hada, maknanya apa seperti ini? Wa ayu da'watin, hadhihi dakwah apa ini? Summa innahum yutawwibuna an-nas minal ma'asi. Kemudian mereka mengajak manusia bertobat dari kemaksiatan. Wa yudkhilunahum fil bid'ah. Tapi setelah keluar dari kemaksiatan, mengajak mereka masuk ke dalam kebid'ahan allati yasiruna 'alaiha, yang mereka berjalan di atasnya, fi manhajihimul ma'ruf, yaitu pada metode atau jalan mereka yang sudah ma'ruf. Jadi mengentaskan manusia dari kemaksiatan, diajak pada kebid'ahan, malah ngeri. Kenapa? Karena kalau udah kenal bid'ah itu untuk tobat sulit. Karena meyakini perkara bid'ah itu apa? Ibadah, itu sulitnya di situ. Paham ya? Allahumma musta'an. Itulah jamaah tabligh. Yang terakhir, asabakumullah, ma hukumus sholat tasbih? Apa hukum sholat tasbih? Ada sholat namanya sholat tasbih, hukumnya apa? Kata beliau, lam tasbut anin Nabi SAW wan Nabi SAW yaqul, tidak ada satupun yang sahih dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi salat tasbih enggak ada, salat tasbih. Paham ya? Salat tasbih enggak ada. Wa madamat lam tasbut, selama ibadah tersebut tidak datang dalil dari Rasulullah, fala yajuzu al-amal biha, fala yajuzu al-amal biha, enggak boleh mengamalkannya. Wa aidan fiha gharabatun min nahiyati sifatiha. Perhatikan ini, salat tasbih itu juga ada apa? Gharabah, keasingan, keganjalan dari sisi apa? Pelaksanaan sifatnya. Coba kita lihat sifatnya bagaimana. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qiraatil Qur'an fil ruku' was sujud. Lihat ini.
An-Nabi SAW melarang baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Di dalam sholat antum dilarang baca Al-Quran kecuali ketika apa? Setelah surat Al-Fatihah saja. Rukuk, sujud gak boleh. Boleh gak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu kan ada dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan kalaupun diperbolehkan niatnya bukan baca Al-Quran tapi baca doa. Kalau niat baca Al-Quran gak boleh kecuali setelah surat Al-Fatihah. Itu perlu diperhatikan itu. Lihat ini. Wahya fiha, sedangkan salat tasbih itu di dalamnya ada baca Al-Qur'an, qiraatun lil Qur'an, fir ruku' was sujud, bayangkan. Jadi ketika ruku' baca Al-Qur'an, sujud baca Al-Qur'an. Wa fiha sifatun mukhalifatun lis shalawatil masyru'ah. Di dalamnya juga ada sifat-sifat yang menyelisih salat yang masyru'ah. Mimma yadullu ala annaha laisa laha aslun, yang menunjukkan bahwasanya itu tidak ada asal usulnya. Falladzi yuridul khair fahuwa mawjudun fi shalawatil masyru'ah, masyaallah. Maka orang yang menginginkan kebaikan itu telah ada di dalam salat-salat yang syariatkan. Salat tasbih enggak ada, salat taubat ada enggak? Salat taubat. Orangnya dosa kemudian hanya mau salat taubat. Salat taubat sendiri enggak ada. Mau taubat silakan walaupun enggak salat, walaupun dia tidak di dalam salat. Paham ya? Kalaupun salat bukan salat taubat namanya. Paham ya? Salat sunnah, salat biasa kemudian bertobat ketika sujud ya. Bertobat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada salat taubat sendiri enggak ada. Nah, salli ya akhi, salat duha. Salat wahai saudaraku, salat duha. Salat salatul lail, salat malam. Wal witr, salat witir. War rawatib, salat sunnah ma'al faraid bersama salat wajib. Al-bab maftuh, pintunya terbuka. Kesimpulannya barakallahu fiik, tidak ada salat tasbih di dalam syariat ini. Wallahu a'lam bissawab. Berarti sudah kita selesaikan ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang baru kita masuk kitab yang baru atau artikel yang nomor 2, yaitu seputar as-sirah an-nabawiyah. Nah, as-sirah an-nabawiyah yang diringkaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, asbahullah, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.